Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Perkara yang Membatalkan Puasa bagian selanjutnya. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kemarin kita telah menjelaskan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang diantaranya adalah hubungan suami istri atau dengan istilah jima. Hubungan suami istri atau dukhulul khasyafah ilal farji, ini membatalkan puasa walaupun tidak terjadi inzal, walaupun tidak terjadi keluarnya sperma, ini tetap membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk lagi yang membatalkan puasa yaitu keluarnya sperma walau tidak melalui hubungan suami istri atau hubungan lawan jenis, tapi bisa digunakan dengan cara lain, Inzalul mani, keluarnya sperma, itu bisa membatalkan puasa walaupun tidak diawali dengan hubungan suami istri. Seperti hanya syahwat yang berlebihan ketika melihat gambar, ketika melihat film atau yang lainnya, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian keluar mani, keluar sperma yang tidak membatalkan puasa, yaitu berbeda kalau pada saat tidur kemudian bermimpi, maka walaupun dia mengeluarkan sperma saat bermimpi, dia tidak batal puasanya. Jadi sekali lagi, termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa adalah keluarnya sperma, entah itu dengan istri, bergurau, bersenda, atau semacam istilah onani dan lain sebagainya, atau karena syahwat besar ketika melihat perempuan atau dan yang lainnya. Yang jelas sampai pada keluarnya sperma, ini membatalkan puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian perkara yang bisa membatalkan puasa yaitu keluarnya haid dan nifas. Ini bisa membatalkan puasa. Kalau keluarnya haid, bisa jadi seseorang tersebut pada saat hari pertama, hari kedua, atau malam harinya dia tidak ada masalah. Namun ketika siang hari tiba-tiba haid keluar dari perempuan tersebut, maka setidaknya atau dipastikan perempuan tersebut batal sholatnya dan haram untuk berpuasa, tidak diperbolehkan berpuasa. Dan bagaimana dengan puasanya? Puasanya nanti qadha. Kemudian nifas, orang nifas juga tidak diperbolehkan puasa, haram bagi orang yang nifas berpuasa. Jadi semisal sebelum Ramadan dia itu melahirkan. Apa itu nifas? Nifas yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan akibal wiladah, mengikuti atau mengiringi ketika dia melahirkan. Seseorang melahirkan kemudian keluar darah nifasnya, maka dia tidak diperkenankan berpuasa, puasanya batal. Begitu juga orang nifas dan orang haid ini nanti wajib mengodok pada sholat. Sholatnya saja yang wajib qadha. Wajib qadha yaitu puasanya. Untuk sholatnya tidak wajib.
Jadi sekali lagi, bagi orang haid dan orang nifas tidak diwajibkan baginya melakukan puasa, bahkan seandainya dia tetap puasa maka haram hukumnya. Terus bagaimana nanti ketika setelah Ramadan mengqadha'i puasanya? Hanya pada puasanya saja, tidak pada sholatnya. Sholat yang ditinggalkan tidak wajib baginya untuk mengqadha'. Kemudian selanjutnya perkara yang bisa membatalkan puasa yaitu junun, gila. Pada saat puasa tiba-tiba akalnya hilang disebabkan stres, gila. Nah, ini batal puasanya. Atau semacam istilah ayanen, mabuk dan lain sebagainya. Ada ayanen, ada mabuk. Tiba-tiba bulan puasa dia hilang akalnya gitu. Jadi bukan mabuk saja, tapi hilang akalnya. Saat dia hilang akalnya, maka puasanya dengan sendirinya batal. Selanjutnya perkara yang bisa membatalkan puasa yaitu wal murtadu, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Tidak percaya dengan adanya perintah Allah. Tiba-tiba dalam hatinya mengeluarkan kata-kata sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, dan sebagainya. Ketika dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, maka dengan sendirinya puasanya batal. Di samping puasanya batal, dia juga wajib baginya untuk membaca syahadat kembali. Karena orang yang murtad itu secara otomatis keluar dari agamanya Allah, yaitu keluar dari agama Islam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sekali lagi mari kita pahami hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama yaitu keluar masuknya benda ke dalam lubang mulut kita, lubang telinga kita, dan lubang dubur atau lubang buah kemaluan. Ini membatalkan puasa. Kecuali lupa. Jika lupa maka ini tidak batal puasanya. Tiba-tiba kita di tengah hari ambil air kemudian minum, ini tidak batal puasanya. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan, jika ada orang yang berpuasa kemudian lupa dan sampai pada makan dan minum, ketahuilah makanan dan minuman yang dimakan oleh orang puasa itu sama halnya makan makanan dan minuman surga. Kemudian yang ketiga yaitu muntah yang disengaja. Nah, ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat perkara yang membatalkan puasa yaitu jima atau hubungan suami istri. Dan yang kelima mengeluarkan sperma dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Sedang yang keenam yaitu mengeluarkan haid bagi orang perempuan dan nifas bagi orang perempuan. Ini juga membatalkan puasanya. Contoh orang perempuan hamil tua, kemudian tiba-tiba pada siang harinya, paginya masih puasa, siang harinya jam 10, jam 11, tiba-tiba dia terasa dan akhirnya melahirkan. Dan keluarlah bayi atau keluarlah yang dikandung, kemudian dia mengeluarkan nifas, maka ketahuilah dia itu batal puasanya. Kemudian perkara lagi yang bisa membatalkan puasa yaitu mabuk atau gila atau majnun yang hilang akalnya. Contoh siang hari tiba-tiba dia mabuk 1 jam, hilang akal 1 jam, maka pada saat itu puasanya batal. Yang kedelapan termasuk perkara yang membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Allah, dalam ini agama Islam. Tiba-tiba dia mengatakan dalam hatinya tidak percaya dengan perintah Allah, meragukan akan kerasulan Nabi Muhammad, atau percaya bahwa
ada nabi lagi selain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jika ada orang yang hatinya mengatakan seperti itu, puasanya batal. Puasanya batal. Semisal percaya bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada nabi selain Nabi Muhammad atau ada nabi lagi. Padahal dalam Islam sudah jelas, dalam syariat, dalam hukum Islam sudah jelas bahwa nabi akhir zaman adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dikatakan murtad atau meragukan dengan kitab-kitab Allah, meragukan dengan iman, rukun iman. Ini juga termasuk perkara yang membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, perkara yang membatalkan puasa diantaranya adalah murtad. Jika seseorang mengalami murtad, maka dia wajib membatalkan puasa. Artinya dia wajib mengqadha puasanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.